Pengusaha hotel dan tempat hiburan dihimbau untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam mempromosikan usahanya. Penggunaan bahasa asing selain tidak menunjukkan nasionalisme juga sangat ironis karena mayoritas konsumennya orang Indonesia. Selain pengusaha hotel dan tempat hiburan, himbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam mempromosikan usahanya juga ditujukan untuk pengusaha properti, pengembang, serta pengusaha lainnya yang umumnya berada di perkotaan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Muhammad Abdul Haq di Bogor mengatakan, seringkali pengusaha beralasan penggunaan bahasa asing untuk menjaga citra perusahaan atau merek dagang. Namun hal itu kurang beralasan, karena konsumen asing jumlahnya sangat sedikit jika dibanding konsumen dalam negeri. Mereka harus tahu persis bahwa di ruang publik di Indonesia, bahasa negara harus ditamakan. Kalau harus diikuti dengan bahasa Indonesia, bahasa asing maksudnya, bahasa asing itu harus diletakkan di bawahnya. Jangan sampai menggeser posisi bahasa negara di ruang publik. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk menjaga martabat bahasa nasional memang tidak dilakukan pemerintah sekarang, seperti era Orde Baru melalui gerakan disiplin nasional. Kendati demikian, masyarakat diharapkan tetap menggunakan bahasa Indonesia, terutama untuk promosi di ruang publik, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Konsisten di Indonesia itu susah itu untuk memudahkan pemasaran misalnya. Sebetulnya kita ingin secara khusus berkoordinasi dan khasanah yang kaya atas aset lokal kita pertama. Yang kedua, Bogor adalah kota cerdas. Banyak sekali tokoh-tokoh LSM, tokoh-tokoh pendidikan itu berasal dari Bogor. Artinya secara sistem kultural betul-betul tidak pendidikan dan tidak beredukasi. Ya, saya ditanya aja dan saya kalau cerewet, mulai spanduk aneh sedikit saya minta copot, saya mereka turun. Kan tidak memberikan koordinasi yang lebih taktis dan teknis ya, dengan dinas terkait sehingga bisa dimani ada penghargaan bagi tempat-tempat ya, yang menggunakan istilah Indonesia. Saya kementerian atau lembaga yang memberikan penghargaan bagi tokoh-tokoh yang menggunakan istilah Indonesia yang baik, benar, dan indah gitu ya. Yang memberikan pendidikan. Ya, saya sampaikan juga kepada staf saya di Balai Kota, terutama pada kepala dinas, itu ya harus memiliki kemampuan berbicara. Pejabat publik itu memberikan dampak yang luas, ya bisa menginspirasi, bisa memberikan. Sama kita mulai, kita buka acara ini untuk mensosialisasikan hasil lokakarya pemartaban bahasa negara se-Kota Bogor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arla, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kepada Wali Kota Bogor. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Anes Muhammad Abdul Haq, kemudian yang bahasa negara se-Kota Bogor, dan yang saya banggakan peserta se-Kota Bogor tahun 2015. Kemudian juri mendiskusikan berikut. Saya mohon yang namanya disebut untuk maju ke depan.
Bapak Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto, berkenan meninggalkan ruang pertemuan. Cek voice. Beliau silahkan Anda bisa hubungi 022 5435 353665. Pendidikan terakhir adalah S2 Linguistik Universitas Indonesia dari tahun 2002 hingga saat ini. Dan untuk PHRI Bogor yang beralamatkan di hotel ini, sementara untuk KRI Pusat beralamatkan di Jalan Sudirman. Berikut tadi saya sudah sampaikan narasumber, biografi dari narasumber kita. Yang disediakan masing-masing 20 menit dan nanti silahkan ini tayangan yang orisinal. Tapi yang pertama Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu dari kalangan pebisnis, dari apa ya, nama atau merek yang bermerek lokal. Saya akan mengulang segan yang kami ajukan tadi, bahwa bahasa daerah itu pasti, bahasa Indonesia itu wajib, bahasa asing itu perlu. Tadi saya katakan pasti itu karena setiap orang yang mengaku orang Sunda, pastinya kita agak sulit untuk mengaku orang Jawa, mengaku orang Sunda sementara tidak bisa berbahasa Sunda. Lalu kesundaan kita diukur dari apa? Apa hanya karena tinggal di wilayah Jawa Barat lalu mengaku Sunda? Ini melekat pada, jadi pasti ini melekat pada identitasnya. Nah, dalam konteks hubungan antar orang, antar etnis di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pembangunan dan seterusnya, bahasa. Yang terakhir, bahasa asing itu perlu karena memang semua orang yang hidup di era sekarang ini perlu menguasai bahasa asing untuk berbagai kepentingan. Catatannya adalah jangan sampai Bapak Ibu sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, lalu hilang kesundaannya, hilang keindonesianya hanya gara-gara menguasai bahasa asing. Kalau mau bicara tentang sudah dikenal atau belum, tapi kalau berbicara di hotel ini banyak pengunjungnya orang asing, boleh. Tapi silakan gunakan dua-duanya. Kalau Indonesia Anda pakai Indonesia masih mudah dipahami kan? Ini lebih lagi. Pusat kebugaran saya kira juga bukan yang baru, gitu ya. Masih bisa dikenali kan pusat kebugaran. Kolam renang juga jauh lebih dikenal daripada swimming pool dan seterusnya. Jadi kita masih bisa. Nah itu kalau mau seperti itu boleh. Hotel itu satu nama boleh, tapi depannya tambah hotel itu. Seperti Bank BRI kan gitu. Kalau banknya itu jadi nama kan, silakan. Tapi tambahin banyak hotel lagi. Kita ada kecenderungan seperti itu. Apa bisnis kita ini? Musimnya dulu square. Square itu apa? Persegi. Kan hubungannya dengan pusat perbelanjaan apa? Nah, Square itu pasti mungkin ada hubungannya dengan misalnya London Square atau New York Square. Jadi kalau di sana ada pusat belanja dikasih nama Square, cocok karena depannya memang ada alun-alun gitu ya. Dari Johnson, lagi musim Johnson semua. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Tapi minimal konsepnya harus pas dulu dong. Sampai nanti Johnson tidak ada pertigaan, tidak ada perempatan dikasih nama Johnson kan nggak pas juga itu. Jadi harus konsepnya harus pas juga. Ini jaga tes kita. Kalau mau jaga yang dipertahankan silakan.
Tapi pedoman Bapak ikuti ya, yang buku itu ada nama-nama, ada orang 10 orang itu, yang itu maksudnya yang atau ini. Nah ini yang paling tepat. Bahasa negara dulu, tulis huruf besar, ya, bahasa asingnya dalam huruf lebih kecil. Kan bagus, sudah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi masih salah. Kok tidak harus KS? Seperti halnya kata ekspor dalam bahasa kita kan menjadi KS ekspor. Jadi ini rumah sakit umum daerah sudah bagus. Ini bagus kan? Ini dari PLN bagus. Ini di stasiun bagus kan, bahasa Indonesia lebih besar. Bahasa Inggris lebih kecil. Harusnya seperti ini bagus kan? Jadi seperti inilah contoh yang baik. Oke, contoh yang baik seperti ini. Ini ya, pria. Itu yang baik disingkat, jangan terlalu panjang. Jadi misalnya kata dan akan jauh lebih baik apabila didukung juga oleh teman-teman dari media, sponsor untuk menyebarkan konsepsi tentang bahasa Indonesia yang baik, benar, bermakna, dan menginspirasi tadi. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Angkatan Bahasa Negara Kota Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, dan Bima Kepala. Bima Aryuna. Silakan. Kedua, Muhammad Mulia. Silakan. Syah Murad Gani. Silakan. Kemudian Bapak dan Ibu adalah Tati Ya, tujuannya yang pertama bahwa ruang publik di Indonesia seharusnya menjadi ruangnya, hidupnya bahasa negara bahasa Indonesia. Karena itu hari ini kami mengadakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang bisnis, karena mereka mempunyai ruang publik yang di sana terdapat papan nama, papan petunjuk yang semuanya menggunakan bahasa. Nah, bagaimana agar teman-teman dari para kalangan pebisnis ini juga tahu persis kapan menggunakan bahasa negara, tahu persis kapan menggunakan bahasa asing. Mereka harus tahu persis bahwa di ruang publik di Indonesia bahasa negara harus diutamakan. Kalau harus diikuti dengan bahasa Indonesia, bahasa asing maksud saya, bahasa asing itu harus diletakkan di bawahnya. Jangan sampai menggeser posisi bahasa negara di ruang publik. Gitu. Jadi kan perlu didukung dengan perda, nggak cukup himbauan aja kan Pak? Betul, saya kira kalau dari atas sudah ada undang-undang nomor 24 tahun 2009, itu sudah jelas. Terus ada Permendak yang semuanya mendukung. Misalnya Permendak 40 tahun 2007, itu ada pedoman khusus untuk kepala daerah bagaimana menata bahasa negara, bagaimana menata melestarikan bahasa daerah, itu sudah ada. Nah, kalau dalam konteks praktis, memang itu terserah kebijakan wali kota atau bupati yang bersangkutan, bisa dalam bentuk misalnya peraturan bupati atau surat edaran. Yang penting kami memulai dan kami menyambut baik tadi Pak Wali Kota mempunyai respon yang baik gitu ya untuk mendukung kegiatan ini dan untuk menata Kota Bogor gitu loh. Karena saya pikir Indonesia harus tetaplah Indonesia gitu. Jangan Indonesia menjadi wajahnya berubah menjadi asing, ditandai misalnya dengan banyaknya semuanya kata-kata asing. Lalu kita tidak bisa membedakan ini di Hong Kong, di Amerika atau di Indonesia gitu kalau semuanya asing gitu loh. Itu intinya. Kalau Balai Bahasa Provinsi Jawa
Jawa Barat sendiri itu mungkin bisa mendata kota-kota mana aja yang banyak pelanggaran dalam untuk itu ya, untuk penataan ruang publik dengan bahasa-bahasa asing, di mana aja? Mungkin kalau kota, ya saya kira kota-kota besar ya. Kalau di Jawa Barat itu ya Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kota Bandung, terutama di ranah-ranah seperti hotel, pusat perbelanjaan. Tapi kalau ranah-ranah publik seperti stasiun, terminal bus, relatif mereka menghargai bahasa negara. Jadi yang saya sebut tadi hotel, pusat perbelanjaan itu yang boleh dikatakan harus ditata ulang lah, bagaimana penggunaan bahasa di sana, bagaimana menata di mana bahasa negara, di mana bahasa asing dan seterusnya. Itu di ruang-ruang yang saya sebut tadi. Bandung paling banyak. Bukan soal kotanya tapi ranahnya. Nah, hotel rata-rata mengutamakan bahasa asing misalnya gitu. Pusat perbelanjaan juga seperti itu gitulah. Jadi saya tidak melihat kotanya tapi ranahnya gitu. Itu ada undang-undang, ada Permendak, ada Permendagri, Undang-Undang 24 tahun 2009. 11 Bandung. Alamat rumah di Permata Kopo Blok C nomor 99. Sementara itu ada beberapa riwayat pekerjaan, banyak sekali sebetulnya namun ini. Dasar hukumnya apa bahasa nasional itu? Dasar hukumnya adalah Sumpah Pemuda. Kemudian status yang kedua